Karena tempat sampah satu kota ini itu satu Depok itu tingginya sudah 32 meter, Mas. Kalau di NGO yang lain yang suka nakut-nakutin itu sudah disampaikan bahwa manusia Indonesia itu mengkonsumsi 14 mikrogram plastik per tahun. Dan per 2020 kami mendapat dana dari pemerintah Norwegia untuk membantu pemerintah kabupaten kota untuk mengelola sampah. Betul. Tapi nggak semua orang sadar bahwa dia menghasilkan sampah dan dia harus bertanggung jawab sama sampahnya. Karena yang dibakar ketika dia tidak sesuai dengan standarnya, ada istilah bahwa plastik itu ketika dibakar mengeluarkan yang namanya dioksin dan furan. Membumikan 5 aspek pengelolaan sampah di Indonesia. Ini kebetulan Pak Andik nih yang bikin nih, Pak Andik juga nih. Jadi ini buku tentang apa ini, Pak? Selamat siang rekan-rekan dari Gadea Kreatif. Hari ini saya berada di rumah Bapak Andik. Nama panggilannya Bapak Andik, namanya bukan Bapak Andik aslinya. Panjang beliau adalah praktisi pengelola sampah. Praktisi pengelola sampah untuk lingkungan kota, wilayah, dan dia bikin master plan-nya tuh 25-30 tahun loh, bukan kayak pengelolaan sampah biasa. Tapi hari ini mungkin kita ngomong yang ringan-ringan aja. Wah, itu kan susah ya kalau pengelolaan sampah secara besar. Jadi hari ini kita mau ngomong mengenai hal-hal apa aja sih tips and triknya mengenai sampah, harus bagaimana keseharian dengan sampah, yang nyebabin kita juga jadi nggak pusing sama itu sampah. Ya, mari kita mulai, Pak. Apa kabar, Pak Andik? Kabar baik, Mas Andika. Baik, ya. Beda dikit ya namanya ya. Andik cuma satu A. Andik sama Andika ya. Siap. Nah, gimana nih, Pak? Cerita dulu dong. Mulanya gimana sih Bapak kok tiba-tiba ada di dunia permainan sampah ini gitu? Yang sebenarnya ya dibilang dilirik juga mungkin nggak banyak orang melirik awalnya kan? Tapi gimana nih, Pak? Sejarahnya gimana dulu, Pak? Iya, kalau dibilang sejarahnya gimana itu, saya lulus di kampus itu 2006, jadi kurang Fakultas? Teknik Lingkungan. Teknik Lingkungan. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dulu masih itu namanya. Nah, waktu itu sih kalau dibilang salah jurusan justru saya ngerasanya. Karena dulu saya pengennya masuk ke kampusnya ITB itu teknik industri. Itu teknik industri, tapi ternyata masuk teknik lingkungan, sempat frustasi pengen keluar. Ya, pokoknya ceritanya, singkat cerita saya lolos. Jadi kalau dibilang lulus enggak, lolos. Gitu. Kenapa? Karena IPK-nya udahlah jelek, ini, tapi ya begitulah. Gitu. Terus setelah itu saya nggak pernah ngelamar pakai ijazah saya. Jadi saya sebagai insinyur teknik lingkungan begitu, tidak pernah melamar. Justru saya keliling Indonesia. Keliling Indonesia di bidang training. Jadi saya itu ikut satu grup trainer. Itu yang kita training itu pemerintah daerah kebanyakan. Jadi tentang produktivitas, tentang komunikasi, team building, gitulah gitu. Jadi jurusan komunikasi malah ya? Jadi malah larinya ke training, motivator. Betul. Karena dari dulu memang ketertarikan saya ke manusia itu tinggi. Gitu. Jadi self development dan lain-lain, kalau lihat buku-buku saya itu banyak sekali buku-buku seperti itu. Nah, tapi kemudian 2009 saya punya IO, terus 2008 saya punya IO, sama IO-nya juga training juga gitu. Dulu kalau masih ingat Mario, TDW Kavi Kurnia, itu ini kita lah gitu, pembicara kita IO-in. Tapi di kampus saja skalanya, Bandung lah paling gede. Nah, terus kemudian 2009 saya kuliah ini saya di Science Management. Jadi ada Science Management seperti MBA. Kalau MBA itu terapannya, jadi ibaratnya fenomenanya begini, teori apa yang dipakai begitu. Kalau Science Management itu lebih fenomenanya seperti ini, kira-kira bagaimana membuat ini menjadi ilmu. Gitulah. Jadi scholarnya di manajemen, dan itu sama di ITB juga di SDM. Di situ saya mulai mengenal ilmu yang namanya ilmu sosial. Begitu.
Jadi ternyata memang berbeda rezimnya ilmu teknik sama ilmu sosial. Karena di ilmu sosial itu 1 tambah 1 bisa 0, bisa 11, bisa 27, bisa 2, tergantung konteksnya apa. Nah disitulah akhirnya saya belajar tentang ilmu sosial. Kemudian masuk, saya ditawari teman saya untuk bangun bisnis konsultan lingkungan 2010. Dan 2015 kita berseberangan konsep tentang konsultan lingkungan ini. Akhirnya saya pecah kongsi dan masuk ke organisasi ini, INSWA ini. Jadi gitu. INSWA itu saya baru berkecimpung full di pengelolaan sampah 2015. Sebelumnya di konsultan yang sebelumnya saya lebih banyak ke AMDAL. Jadi sampai sekarang pun saya sebenarnya masih punya sertifikat untuk penyusun AMDAL, itu saya masih ada. Tapi kemudian karena AMDAL itu sudah mainannya perizinan ya kadang ya. Pokoknya yang penting izinnya keluar, semua ditabrak dan lain-lain, agak nggak cocok sama ini saya gitu. Berarti salah satu pendiri INSWA ya? Bukan. Bukan. Pendiri INSWA-nya ada lagi. Saya hanya meneruskan. Jadi di INSWA saya mulai berkecimpung mengerti tentang sampah dan lain-lain sampai sekarang, jadi kurang lebih hampir 9 tahun ya di INSWA. Jadi secara secara sampah pun sama ya, bisa dibilang 14, tapi kalau itu dihitung dengan saya ketika di konsultan gitu. Tapi ya ininya, dan kemudian per 2020 kami mendapat dana dari pemerintah Norwegia untuk membantu pemerintah kabupaten kota untuk mengelola sampahnya. Jadi dalam bentuk apa mengelolanya? Pertama adalah peningkatan kapasitas. Jadi artinya kita membantu stakeholders, bukan hanya pemerintah daerah, untuk mengerti sampah itu bagaimana, lewat training, lewat sharing, macam-macam lah prosesnya. Dan kemudian yang kedua itu menyusun master plan. Nah, tadi yang disebutkan master plan skala 20 tahun itu kita menyusun dengan pendekatan partisipatif, sehingga si proses pengelolaan sampahnya ini benar-benar didukung oleh semua pihak. Karena seringnya perencanaan itu karena sifatnya itu top down, yang nyusun cuma konsultan, terus sama Pemda gitu, akhirnya ke bawah ini apa sih rencananya gitu. Tapi kalau di kami balik prosesnya. Justru masyarakat itu maunya apa, itu yang kami coba bentukkan menjadi perencanaannya. Akhirnya semua orang merasa memiliki perencanaan itu. Kenapa seperti itu? Karena mengurus sampah itu nggak bisa sendiri. Betul, itu. Jadi ngurus sampah itu harus gotong royong. Dan seringkali pemerintah itu tidak pernah menganggap itu penting. Mereka menganggap bahwa ngurusin sampah yang penting masyarakat bayar, atau yang penting masyarakat mengikuti anjurannya, padahal secara konsep utuhnya gajahnya itu belum tahu nih mau bagaimana sampah satu kota itu gitu. Dan seringnya yang ngurusin cuma satu dinas, padahal berkaca dari pengalaman di beberapa tempat yang kami dampingi, ngurusin sampah itu minimal ada 5 dinas harus dilibatkan. Dikaitkan lebih jauh lagi tentang edukasi, tentang lain-lain, itu bisa sampai 12 dinas. Dan dari 12 dinas itu masing-masing punya tugas dan fungsi masing-masing. Kenapa? Karena kalau cuma satu dinas, nggak beres-beres urusan sampahnya. Gitu. Jadi contoh paling gampangnya nih. Susah ya? Iya, contoh paling gampangnya nih. Ini coba saya sederhana mungkin ya. Contoh paling gampangnya, sekolah. Anak-anak mau diajarin untuk ngelola sampah dari rumah, gitu. Nah, yang bisa bikin kurikulum itu wewenangnya bukan di Dinas Lingkungan Hidup, karena biasanya di LH itu ngurusin sampah kalau di ini. Wewenangnya untuk bikin kurikulum itu di Dinas Pendidikan. Betul. Tapi Dinas Pendidikan nggak ngerti ngurus sampah itu bagaimana. Dia harus ngobrol sama Dinas Lingkungan Hidup, gitu. Iya. Terus misalnya hotel, restoran, rumah makan, gitu. Mereka itu menghasilkan sampah banyak sekali loh. Iya. Nah, tetapi kalau Dinas Lingkungan Hidup yang masuk ke sana, jatuhnya akhirnya cuma himbauan. Nah, tapi kalau Dinas Pariwisata yang masuk ke situ, dia bisa meminta gitu, menyuruh bahwa restoran kalau ada acara dibikin tidak ada plastik sama sekali. Bisa seperti itu. Atau hotel harus punya fasilitas pengolahan sampah dan sampahnya terpilah dari kamar masing-masing. Bisa seperti itu. Wow. Jadi ya itu tadi, nggak bisa sendiri kalau ngurusin sampah. Ya mungkin di
di awal ya, kalau saya pikir dari saya kecil nih, saya dari kecil aja saya nggak tahu ternyata sampah harus dipilah. Betul. Ya mungkin di era itu nggak famous, nggak familiar, betul. Nggak, jadi sampai sekarang pun agak berat. Betul. Kalau kita lihat negara tetangga kita yang lain, itu mungkin dari kecil mereka udah diajarkan tuh Pak. Betul. Sampah tuh plastik, non plastik, B3, sampah makanan. Wah itu mungkin satu rumah aja bisa punya 5 tempat sampah. Betul. Nah itu kan memulai kesadarannya tuh juga nggak gampang. Betul. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab siapa sih sebenarnya ini? Ya, karena mulanya mindset awalnya tuh udah salah kan gitu. Ya, mindset awal. Ya karena kembali ya sebenarnya kalau kita berkaca ke negara-negara yang udah beres urusan sampahnya. Kalau di Asia itu Jepang lah, itu yang bahkan sampai ibaratnya pas supporter penonton bolanya aja habis nonton bola ngebersihin lagi lapangannya kan begitu. Karena itu sudah menjadi budaya. Jadi ketika itu sudah menjadi budaya, mau dimanapun dia akan seperti itu, karena itu sudah merasuk gitu bahwa dia tidak terpisahkan lagi. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab seperti itu? Ya pemerintahnya. Kenapa? Karena ya tadi Pak Andika, Mas Andika, ketika malam, ketika dari kecil itu ya taunya pokoknya sampah ditaruh di tempatnya kan begitu. Semua gitu. Udah pokoknya. Iya pokoknya di situ. Sampah apapun ada di situ. Itu masih benar gitu, dibandingkan dibuang sembarangan, nggak peduli, masih benar gitu. Tetapi ketika dengan semakin banyaknya sampah, jenis sampah yang harus diurusin, jenis sampahnya yang harus diolah, yang ngumpul nyatu itu akhirnya masalahnya menjadi besar. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita pisah-pisah sampahnya begitu, kayak di rumah saya nih. Rumah saya ini saya pilah gampang, saya bagi cuma 3. Yang pertama itu yang sampah mudah busuk, bahasanya pun saya bikin bahasa mudah. Sampah mudah busuk, karena kalau kadang organik anorganik familiar ya, tapi ada konsep yang salah juga di situ. Susah. Ya, atau sampah basah, sampah kering, itu juga masih rancu nih. Kategorinya tapi iya. Tapi kalau mudah busuk itu gampangnya ya kalau itu ditinggalkan 3 hari keluar bau busuk berarti itu sampah mudah busuk gitu. Itu satu kategori. Kategori berikutnya itu adalah sampah plastik dan logam. Kenapa ini perlu dipisah? Karena kalau ini masuk ke TPA itu ya numpuk aja di situ ratusan tahun gitu. Karena sampah itu tidak akan terurai dalam waktu yang pendek. Maaf Pak, contohnya apa tuh? Contoh sampah, logam, dan apa tadi? Plastik. Kalau plastik iya, tapi kalau logam apa itu Pak logam? Logam kayak kaleng susu. Oh iya, kaleng sarden, biskuit. Ya itu atau perabot panci dan lainnya nggak dipakai itu kan sampah semuanya. Gitu. Jadi itu dipisahkan sendiri. Nah, terus kemudian baru sisanya ini yang benar-benar memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, kadang saya juga kalau banyak sekali kardus-kardus sisa, saya pisahkan juga. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, saya taruh di situ. Kenapa? Karena ya kalau kertas itu hancur begitu dia ditaruh di TPA begitu. Nah, ini dipilah seperti ini karena ini akan berpengaruh terhadap bagaimana mengolahnya. Seperti tadi sampah organik. Saya sampah organik, saya langsung timbun di sebelah rumah dengan biopori. Nah, nanti setelah 2 bulan, 3 bulan penuh, itu diambil lagi bioporinya, itu sudah menjadi kompos. Bahkan ketika hujan, lubang biopori ini, itu juga menjadi resapan air yang sangat efektif. Siap. Gitu, itu organik. Yang plastik dan logam, itu memang tidak semua sampah plastik itu bisa didaur ulang. Jadi ada istilah kalau didaur ulang plastik itu yang namanya plastik bernilai tinggi sama yang bernilai jual rendah. Nah, apalagi itu Pak? Iya, jadi plastik gampangnya plastik yang laku kalau dijual ke pemulung sama plastik yang nggak laku kalau dijual. Gitu. Oh, ternyata ada ya? Ada. Jadi misalnya kayak saset gitu, saset snack itu nggak laku. Nggak ada yang mau ngambil. Oh, pantesan ada orang ngambilin bekas botol minum Aqua ya? Nah, kalau itu botol laku, itu laku. Itu sekilo. Kalau di pemulung itu kelasnya 5.000-6.000 sekilo. Dan satu botol itu antara 17 gram. Jadi kalau sekilo ya kira-kira 180 botol lah gitu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi itu saya kirimnya ke bank sampah.
Dan memang di bank sampah itu ada yang harus dipilah, ada yang bisa disetor, pokoknya semuanya yang laku ditaruh di situ, tapi nanti dipilahin lagi di ini. Tapi ada yang harus benar-benar dipilah. Gitu. Nah ini bank sampah nggak ada nih di komplek kita. Nah. Saya masih gabung sama bank sampah di komplek saya yang sebelumnya. Oh di mana Pak? Di BBD. Oh. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau mau bikin di kompleks sih mudah sih sebenarnya, asal ada ini gitu, ada yang mau ngurusin gitu, nanti kita kumpulkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kita panggil ke bank sampah induknya Depok, itu bisa langsung nanti ini, atau bahkan ya kita datengin siapa pengepul dekat sini gitu, mereka mau terimanya sampahnya apa saja, nah kita pilah sampah dari rumah berdasarkan itu. Berarti gitu, bisa nggak setor malah ke... Betul, ya intinya adalah kalau saya, karena saya tahu ya, saya kan sudah dari 2019 bantu Pemda Depok untuk ngurusin sampahnya. Saya dari 2000 ke Pak Wali Kota dari 2019 sampai 2021, tolong tetapkan sebagai darurat. Karena tempat sampah satu kota ini itu satu Depok itu tingginya sudah 32 meter, Mas. Dan karena dia di sebelahnya sungai, itu udah geser sungainya ya, itu udah geser 1,5 meter dari jalur alamiahnya. Waduh. Akhirnya yang terjadi sampahnya kadang kalau lagi longsor itu ketutup, jadi banjir di ujung sananya. Kalau enggak di dinding tebing sebelah sananya itu tergerus. Gitu. Jadi Depok itu memang harusnya sudah darurat dari 2021. Baru sekarang aja kan kerasa sampah seminggu nggak diangkut. Karena ya memang udah nggak bisa naruh lagi, tempatnya sudah penuh. Gitu. Itu makanya ya karena saya sampaikan, amanah saya amanah ilmu. Yang ngerti ilmu ini tuh memang nggak banyak. Gitu. Jadi saya sampaikan apa yang saya tahu, saya bantu untuk bagaimana mendesain sesuai dengan keilmuan itu. Tapi apakah itu diputuskan seperti dengan itu sudah di luar tanggung jawab saya. Itu sudah amanah kuasa gitu. Saya sudah menyampaikan dengan sesuai amanah ilmu saya. Siap. Gitu. Termasuk ini, ya bersyukur kalau nanti kita bisa lebih banyak lagi yang mau milah di sini gitu. Bahkan saya cita-cita kalau kita bisa ngumpulin sama organik yang tadi, yang anorganik, yang ada nilainya barang-barang gitu sampai mudah busuk, kita bisa punya urban farming. Urban farming. Jadi bisa bikin bisa punya kebun sayur sendiri, bisa punya kolam lele sendiri, bisa punya ini ayam sendiri, ayam petelur sendiri, seperti itu. Gitu. Luas cita-citanya. Iya, karena ya balik lagi, mulainya dari karena sampah itu adalah tanggung jawab. Betul. Gitu. Awareness, kesadaran. Kesadarannya tuh nggak ada kadang-kadang. Betul. Nah, terus kaitannya dengan rumah tangga yang biasa nih, kita tuh banyak buang sampah, terutama yang berkaitan dengan bakar sampah. Betul. Banyak orang masih bakar sampah. Betul. Itu sebenarnya efektif nggak sih? Kan jenis-jenis sampah banyak. Betul. Ya. Baiknya tuh gimana? Apakah harus dibakar? Memang ada di negara tetangga kita, semua dikumpulin tuh sampah terus dibakar. Pasti Bapak tahu negaranya apa? Seberang pulau doang sih. Betul. Itu kan 24 jam dibakar. Maka negara itu nggak pernah ada sampah. Betul. Tapi kan kalau di Indonesia tuh yang bakar sampah itu, apakah sampah itu harus dibakar kolektif? Atau gimana? Atau kita yang ada sampah, apa juga kita bakar? Sebaiknya itu seperti apa sih? Jadi begini. Dengan peradaban kita itu kan nggak bisa lepas dari plastik ya sekarang itu. Kemana-mana pasti dapat plastik, bener nggak? Iya. Kita mau jajan aja, mana ada jajanan pasar sekarang? Jajanan pasar aja diplastikin sekarang gitu kan. Jadi kita nggak bisa lepas dengan plastik. Nah, plastik itu pengolahan paling efektifnya itu apa? Thermal. Dibakar. Gitu. Nah, thermal itu dibakar karena pakai panas kan. Nah, pertanyaannya, pengolahan thermal bagaimana yang benar? Nah, begitu kan. Karena kalau bakar sembarangan nggak boleh. Jadi sekarang, ini kalau di kota mungkin masih nyaru lah. Tapi di desa, sekarang itu banyak orang desa yang penyakitnya itu aneh-aneh. Kenapa? Karena gaya makannya orang desa pun sekarang sudah sama kayak orang kota. Kopinya dari saset gitu, digunting. Makannya juga mie instan yang dibungkus pakai plastik. Dan mereka
pertama tidak ada infrastrukturnya, yang kedua mereka taunya kalau dulu kakek neneknya ada sampah dibakar. Nah, tapi kalau dulu itu daun yang dibakar. Nah, gitu. Kalau sekarang apa yang sekarang plastik kan yang dibakar. Jadi bakar plastik itu benar atau salah? Kalau tidak seperti di negara seberang, ya akhirnya ya tadi penyakit aneh-aneh muncul. Anak cucu kita ya nggak tahu lah nanti penyakitnya kayak gimana lagi. Kenapa? Karena yang dibakar ketika dia tidak sesuai dengan standarnya, ada istilah bahwa plastik itu ketika dibakar mengeluarkan yang namanya dioksin dan furan. Dan dioksin dan furan ini itu sudah terbukti bahwa dia zat karsinogen, artinya pemicu kanker. Gitu. Jadi pasti akan ada hal-hal yang berbahaya. Bedanya kalau di negara seberang begitu, saya ke sana dulu 2018 saya 4 kali setahun ke sana. Wow. Datang ke tempat fasilitas pembakaran sampahnya itu. Tuh. Kenapa? Karena dulu karena saya sering mengedukasi LSM yang menentang pembakaran sampah. Kenapa? Karena mereka menentang tanpa ilmu. Begitu. Jadi itu ada ilmunya gitu loh, bahwa kenapa harus dibakar dan lain-lain, dan itu kalau dibilang fasilitas pembakaran sampahnya itu bersihnya lebih bersih itu dibandingkan mall. Bersih banget, nggak ada sampah kelihatan. Terus kemudian untuk biaya mengelolanya, kalau mau seperti itu bisa, cuman biayanya kalau kita TPA seperti yang kita pakai di Depok sekarang, itu biayanya paling per ton maksimal ngolahnya itu butuh 130.000 per ton gitu. Kalau seperti inseneratornya Singapura itu 900.000 per ton. 5 kali lipat. Nah, kalau iuran kita sekarang bayar baru 15.000, 10.000, ya dikali 5 berarti minimal gitu. 200.000 per kakak. Iya, jadi disitulah kenapa kita bicara tentang teknologi itu pasti ada konsekuensi terhadap biaya. Gitu. Dan kalau ditanya salahnya siapa ketika masyarakat membakar, salahnya tetap pemerintah. Karena menurut undang-undang yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan ini itu adalah pemerintah. Ya. Gitu. Dan ketika kenapa masyarakat sampai membakar, bukan masyarakat nggak sadar, tapi buat mereka itu cara paling mudah dan tidak ada yang mengingatkan. Ketika sistemnya ada dan kemudian ada yang mengingatkan, maka terjadi sistemnya berjalan. Begitu. Jadi saya itu paling alergi kalau udah ngomong bahwa masyarakat itu nggak peduli sama kebersihan. Saya balikin. Kalau itu pemerintah ya, Bapak Ibu kerjanya bagaimana sehingga masyarakatnya nggak ini gitu. Mantap. Jadi saya sampai ngomong kalau sampai masyarakat itu membakar sampah, itu bukti bahwa pemerintah itu gagal dalam menyediakan layanan ini. Karena ini layanan wajib, layanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk semua masyarakat. Gitu. Nah, setiap daerah nih Depok nih, ini yang paling melekat untuk ngurusin sampah sebenarnya siapa sih kalau di wilayah Depok ini? Ya, kalau menurut tupoksinya itu di bidang Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kan tadi kan saya sampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini juga tidak bisa bergerak sendiri. Untuk sarana prasarana dia biasanya harus dibantu sama pekerjaan umum. Terus kemudian untuk perencanaan dia harus dibantu sama Bapeda. Dan kemudian kan ada yang namanya untuk penganggaran terutama itu ada yang namanya biasanya tim anggaran TAPD istilahnya. Itu terdiri dari berbagai sektor. Yang celakanya kalau semua terus kemudian kalau kita bicara tentang kecamatan bagaimana kalau ada aduan dan lain-lain itu kan larinya kalau kecamatan kelurahan. Terus kemudian untuk sosialisasi itu dinas kesehatan dengan sanitariannya ada di puskesmas itu sanitarian. Terus kemudian kalau kita bicara pendidikan tadi dinas pendidikan. Jadi seperti itu. Kalau dibilang yang paling berperan Dinas Lingkungan Hidup, tapi kalau Dinas Lingkungan Hidup dibiarkan sendiri, itu sama kayak suruh mindahin gunung tapi pakai sendok gitu loh. Bubble itu jadi betul. Efek dominonya luar biasa. Dan terutama sebenarnya adalah tergantung pimpinan atasnya. Apakah mereka memang komit untuk kebersihan kota atau tidak? Karena ini kita bicara tentang kebersihan kota. Oke, sekarang itu kan dari sisi rumah tangga bakar sampah. Nah, kita mau ngobrolin mengenai ini nih, membumikan 5 aspek pengelolaan sampah di Indonesia. Ini kebetulan Pak Andik nih yang bikin nih, Pak Andik juga nih. Jadi
Ini buku tentang apa ini, Pak? Coba diceritain yang ini nih. Jadi ini, tadi kan saya bilang, untuk kita ngelola sampah satu rumah, satu komplek, satu RW, satu kelurahan, satu kota, satu negara, itu prinsipnya sama. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan. Aspek peraturan, kelembagaan, sosial budaya, keuangan, dan teknologi. Ini 5 aspek yang harus diperhatikan. Nah, 5 aspek ini itu diceritakan di buku yang ini. Oh, jadi ini yang pertama. Ini buku pertama. Ini yang pertama, kebersihan adalah investasi. Sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Iya. Terus lari buku yang kedua adalah. Nah, kemudian kenapa ini ada filosofinya juga maknanya. Seringkali kan kalau penggiat-penggiat bank sampah selalu bilang bahwa sampah itu berkah. Itu pernyataannya setengah gitu, setengah benar. Karena ada jikanya, jika dipilah. Jadi karena sampah itu adalah berkah, kadang orang akhirnya berpikiran kalau sampahnya ini saya mau dibayar berapa? Kalau sampah saya sudah saya pilah, padahal nggak benar. Sampah itu adalah tanggung jawab. Dan kalau kita menghitung dengan benar, tadi yang saya bilang bahwa ngurusin sampah itu satu rumah minimal 60 sampai 80 ribu iurannya per bulan. Per bulan. Nah, kalau belum sampai ke situ, berarti ya kita harus mengurangi dengan memilah sampah gitu. Jadi, sampahku tanggung jawabku. Ini buku yang pertama. Kebersihan investasi itu untuk ke pemerintah kotanya. Jangan menganggap bahwa sampah nggak kelihatan depan mata, terus kemudian biayanya mahal, seolah-olah ya sudahlah dikecil-kecilin biayanya. Jadi nggak standar nanti pengelolaan sampahnya. Padahal ngurusin sampah yang terstandar itu yang tadi saya bilang 900.000 biayanya. Mahal ya? Iya mahal gitu loh. Jadi jangan di ini. Kenapa? Karena ini adalah investasi kesehatan, kualitas manusia. Bahkan kalau kotanya bersih seperti Singapura misalnya, orang lebih senang tinggal di Singapura, walaupun proyeknya di Indonesia gitu. Karena pemerintah Singapura sudah bekerja dan dia berinvestasi terhadap kebersihannya. Ya memang kecil sih. Kalau ngomongin Singapura kan kecil. Iya. Kalau di Indonesia kan luas. Ya makanya kan sebenarnya kita potong-potong aja. Singapura kayak Depok gitu loh. Ya, jadi kalau memang mau belajar ya, kalau mau belajar bener, belajarlah ke Singapura, tiru apa yang dilakukan Singapura ke Depok gitu. Kalau duitnya nggak ada, gimana dengan kelokalan kita, gotong royong harus kita dorong gitu. Itu buku pertama. Dan kemudian di sini itu kan filosofi ya, konsep-konsep filosofinya ditulis di sini. Nah, kemudian saya di INSWA kebetulan dapat dana dari pemerintah Norwegia untuk proyek yang namanya ini Clean Ocean Through Clean Communities. Ocean, laut, kebersihan laut melalui kebersihan komunitas. Nah, jadi yang ada Sibin itu ya? Bukan, Sibin beda lagi. Oh, Sibin beda lagi. Tapi kurang lebih intinya pemerintah Norwegia itu membantu pemerintah Indonesia untuk mengatasi sampah laut. Nah, sampah laut itu kan sebenarnya adalah sampah darat yang tidak dikelola, akhirnya masuk ke laut. Itu saya mau ngomong, gitu. Terbawa dia ya. Betul. Nah, artinya kalau kita beres urusan sampah daratnya, laut akan bersih gitu. Nah, tadi saya bilang proyeknya seperti itu, ada 3 konsepnya, terus kemudian belajar dari bagaimana kita mengadvokasi proses ini. Jadi produknya 3, peningkatan kapasitas untuk seluruh pemangku kepentingannya di kabupaten kota. Kebetulan di sini kami proyek pertama yang kami akhirnya menjadi buku ini di Banyuwangi. Gitu. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Sekarang kita ke Tegal, gitu. Tegal, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus kemudian yang kedua itu membuat master plan. Yang ketiga baru kita ada pendampingan desa untuk menjadi pilot gitu. Jadi sampai ke desa-desa tuh sampai ke desa diajarin gitu. Iya, tapi kita bikin pilotnya karena kalau semua desa berat. Desanya itu ada 187 di Banyuwangi. Kita punya pilot desa di Banyuwangi itu ada 13. Nah, itu pun berdasarkan assessment kita, tipologi desanya itu seperti ini. Ada yang dekat pantai gitu. Jadi ada yang di sini sudah ada layanan gitu. Jadi tujuannya itu kembali bahwa menyebarkan ilmu tadi itu, bahwa ilmu ngurusin sampah itu memang ada ilmunya. Nah, yang seringkali celakanya kalau buat kami di INSWA itu kan kalau boleh dibilang kayak NGO. Ikatan Dokter Indonesia. Iya. Jadi ikatan profesi, asosiasi profesi yang memang ada keilmuannya di situ. Nah, yang berat buat kami itu kan kalau dokter mana ada sih yang berani kalau dia nggak dapat surat izin praktek gitu, SIP dari ID gitu. Nah,
di sampah itu semua orang bisa klaim bahwa dia ahli sampah. Itu yang repot gitu loh. Padahal itu tadi ada ilmunya gitu loh. 5 aspek ini masing-masing ada ilmunya gitu loh. Jadi akhirnya rancu, pengambil kebijakan juga kadang tergantung yang viral mana. Kalau kita ngomongin sampah itu ya nggak bisa selesai setengah jam. Tapi intinya begitu, dan akhirnya dari belajar di Banyuwangi ini kami tuangkan menjadi buku ini. Ini konsep-konsep yang harus dipakai untuk bisa membuat perencanaan yang sifatnya partisipatif dan melibatkan semua pihak. Kenapa melibatkan semua pihak ini menjadi penting? Karena kembali, paling gampangnya Pak Andika. Misalnya kalau Pak Andika bikin rumah, terus kemudian yang menggambar ini adalah orang lain dan Pak Andika nggak cawe-cawe gitu, tapi Pak Andika yang suruh bayar semuanya, gitu, tinggal dan suruh bayar ini, kira-kira nyaman nggak? Ya enggak, karena kan enggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah yang terjadi di perencanaan pengelolaan sampah di banyak tempat. Gitu. Kenapa? Karena yang mau pakai sistemnya aja nggak pernah diajak ngobrol. Mereka mau wadahnya terpilah kah, atau nyampur kah, mau bayar bagaimana, diangkutnya berapa kali sehari, itu nggak pernah diajak ngobrol. Gitu. Terus kemudian kalau ada pemulung boleh nggak sih masuk ke sistem ini, atau mereka memang benar-benar nggak boleh beroperasi? Hal-hal itu nggak pernah diajak ngobrol. Nah, di proses ini, kalau pendekatannya partisipatif, itu yang justru kita dorong. Kenapa? Karena dengan begitu, akhirnya kita ibaratnya rumah, itu kita tahu bahwa ya kota itu kan gambaran rumah ya. Bahwa ada yang tinggal, beda-beda orangnya, terus kamarnya juga beda-beda, ada kepentingannya juga beda-beda yang tinggal di situ. Nah, itu kita satukan semua. Kenapa? Karena 100% orang menghasilkan sampah. Pasti, gitu. Betul. Tapi nggak semua orang sadar bahwa dia menghasilkan sampah dan dia harus bertanggung jawab sama sampahnya. Nah, master plan-nya kita ini itu membuat semua pihak sadar bahwa kami itu penghasil sampah, saya bertanggung jawab sesuai dengan lingkaran pengaruh saya. Tapi lingkaran masing-masing ini itu jelas gambarnya, visinya jelas, gambarnya jelas, sehingga ketika saya yang ada di kamar ini ada yang juga berkegiatan di kamar yang sebelah, itu jadinya nggak perlu berantem, karena tujuannya kita sama untuk merawat satu rumah ini bersih, nyaman ditinggali. Gitu. Nah itu guys ya, ini obrolannya mengenai sampah nih panjang banget. Banget. Cuma ini kita cuma kulit-kulitnya aja. Kulit aja. Nanti kita ngobrol lagi dengan Pak Andika. Mungkin pesan dan pesannya buat teman-teman yang di rumah atau yang buat dari lingkungan kecil sampai gede itu apa ya Pak? Biar sadar akan bahwa sampah ini berbahaya loh. Betul. Baik sampah yang darat lari ke laut, nanti yang di laut nanti ngerusak semuanya. Nanti yang dimakan ikan yang dihasilkan itu sudah ada. Berarti kan kena apa itu ya, kayak mikroplastik jatuhnya kan. Betul. Itu apa yang kita makan nanti di pelelangan ini kan juga nggak sehat buat kita. Nah, itu. Betul. Dan itu sudah ada kajiannya bahwa sekarang itu bahkan kalau di NGO yang lain yang suka nakut-nakutin, itu sudah disampaikan bahwa manusia Indonesia itu mengkonsumsi 14 mikrogram plastik per tahun. Apa? 14 mikrogram plastik per tahun. Kenapa? Karena dari tadi itu daratnya nggak beres, lautnya kecemar, ikannya kecemar, terus ikannya dikonsumsi sama kita. Iya, betul, seperti itu. Jadi bahkan sampai ke akhirnya penurunan penurunan generatif untuk ini spermanya seperti itu, akhirnya menghasilkan generasi yang cacat dan lain-lain. Itu semua ada kaitannya. Gitu. Jadi nggak main-main. Dan itu mulainya dari mana? Mulai dari pertama kali kita mengkonsumsi. Apakah contoh paling gampangnya nih? Kita mau beli makanan. Beli makanan apa, cilok lah gampang. Cilok. Atau yang suka datang ke sini siomay gitu. Siomay udah depan rumah gitu. Kenapa sih nggak masuk ke rumah pakai piring kita sendiri? Lebih ini mah pakai plastik aja. Plastik itu nggak sampai 5 menit udah jadi sampah setelah itu. Iya. Gitu. Tapi kalau itu kita bawa mangkok sendiri, sudah terkurangi nih plastik. Bahkan kalau saya gitu, itu suka rebutan kalau lagi belanja ke pasar itu. Saya belanjanya ke pasar, kenapa? Menghindari plastik lagi gitu. Karena kalau misalnya di supermarket pasti plastikan semua.
Kan begitu, di wrapping pakai plastik, ini pakai plastik. Saya kalau ke makan pasti saya bawa wadah sendiri, karena itu adalah bentuk bagaimana mengurangi. Jadi kalau konsepnya, pesannya, kurangi yang sebisa mungkin kita kurangi. Artinya kalau kita memang haus, gitu, suka haus, daripada beli minuman botol, lebih baik bawa tumbler. Gitu. Kalaupun ternyata nggak cukup 1 tumbler, kalau di kantor mungkin ada isi ulang, ya kita isi ulang. Atau kalau di perjalanan nggak bisa ini, daripada beli yang kecil-kecil, beli yang gede sekaligus. Jadi ininya ini. Bahkan saya kalau kemana-mana, koper saya itu pasti ada tempat sampah. Saya bawa plastik ke sini. Kenapa? Karena saya belum tentu kalau di tempat itu, kalau saya tahu di situ ada bank sampahnya dan yang saya tinggali itu mau menjadi bank sampah, saya tinggal di situ. Tapi kalau nggak, saya bawa ke rumah. Tujuannya apa? Ya karena saya nggak bisa lepas dari plastik. Tapi untuk bertanggung jawab, ya saya ambil. Bahkan kalau makan di luar gitu ya, sendok dan lain-lain saya bawa gitu. Kayak kemarin gitu, kemerdekaan, yang saya tinggalin cuma yang cup yang kertas ya. Tapi yang sendok dan lain-lain saya bersihin, saya bawa ke rumah. Cup-cup yang minuman teh itu saya bawa ke rumah lagi. Gitu. Itu artinya ya bertanggung jawab sama ini. Jadi kurangi sebisa mungkin. Terus selanjutnya, kalaupun sudah dihasilkan, bertanggung jawab terhadap yang dihasilkan. Bertanggung jawab ini luas ya artiannya. Bisa kita tadi ngebawa lagi sampah kita, atau bayar dengan layak gitu. Atau ya apapun yang kita lakukan, mengolah sampahnya. Itu. Jadi cuma 2 itu memang pilihannya, kurangi atau bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Gitu. Seru obrolannya. Serius seru. Ini pelajaran baru buat saya. Saya kan orang yang nggak ngerti juga ya kan. Siap. Jadi terima kasih Pak Andik waktunya. Siap, sama-sama. Lain dan waktunya kita ngobrol lagi mengenai hal yang lain. Terima kasih. Siap, Pak.